Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fadila Putri. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu bagaimana cara untuk mencari artikel ataupun buku dan membuat daftar pustaka lainnya melalui aplikasi Publish or Perish, aplikasi Mendeley, aplikasi Postviewer, kemudian mencari artikel melalui Google Scholar dan Google Books serta Sinta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu mencari artikel pada Publish or Perish. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan untuk mencari artikel, yaitu bisa melalui Crossref, Google Scholar Profile, OpenAlex, Scopus, dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan di sini terdapat tanda bintang yang menandakan bahwa jika tanda bintang 1, ini berarti data yang dicari yaitu gratis. Yang kedua dan yang ketiga itu harus membayar. Nah, oke, langsung saja kita cari artikelnya. Di sini saya akan menggunakan Google Scholar. Nah, untuk mencari sebuah artikel di sini bisa memasukkan autorsnya, kemudian publication name, title word, keyword, dan maksimum dari jumlah artikel yang akan ditampilkan. Kemudian di sini juga ada tahun dan ISSN. Karena di sini saya tidak tahu autorsnya, jadi saya akan menggunakan yang title word. Kita ketikkan kewirausahaan. Lalu untuk tahunnya yaitu 2015 sampai 2022. Dan untuk maksimum file yang ditampilkan yaitu 100. Lalu klik search. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari mencari artikelnya. Di sini dikelompokkan berdasarkan site-nya, lalu berdasarkan period-nya, berdasarkan ranking, berdasarkan authors, berdasarkan title, juga berdasarkan tahun, lalu publication, publisher, dan tipe. Nah, misalkan di sini saya akan membuka artikel dari Awibowo yang berjudul Dampak Pendidikan Kewirausahaan. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia artikel yang tadi kita buka. Kemudian di sini kita juga bisa mendownload artikel ini. Caranya yaitu dengan mengklik ikon download yang ada di sebelah kanan atas, yang ini. Nah, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah berhasil mendownload file artikel dari Publish or Perish. Oke, selanjutnya saya akan mencari artikel melalui Google Scholar. Nah, di sini kita buka browser, lalu ketikkan Google Scholar. Nah, di halaman ini terdapat sebuah kolom yang digunakan untuk mencari sebuah artikel yang dibutuhkan. Misalkan di sini saya akan mencari artikel atau jurnal penerapan akuntansi pada sektor UKM. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah ditampilkan banyak jurnal. Kita tinggal memilih mana yang diinginkan. Misal saya akan membuka yang penerapan akuntansi pada usaha kecil menengah. Lalu kita scroll ke bawah dan di sini terdapat ikon PDF, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini sudah ditampilkan isi dari jurnal yang kita cari. Untuk mendownloadnya, kita bisa mengklik ikon download this file yang ini, maka secara otomatis akan terdownload. Selanjutnya saya akan mencari artikel atau buku pada Google Books. Di sini kita ketikkan web dari books.google.co.id. Nah, yang ini. Kemudian di sini terdapat sebuah kolom
yang fungsinya untuk mencari artikel atau buku dengan cara mengetikkan judul bukunya. Nah, misal di sini saya akan mencari buku pengantar akuntansi. Kemudian di sini sudah ditampilkan beberapa jenis buku dari pengantar akuntansi. Misal kita pilih yang pertama. Di sini kita bisa melihat isi bukunya. Buku ini dengan judul pengantar akuntansi dari Heri SEMSI RSA CRP. Nah, ini nanti kita buat daftar isinya. Sebenarnya, pada Google Books ini, kita bisa mendownload file buku ini, tapi harus menggunakan aplikasi lain. Jadi, nanti kita buat daftar isinya secara manual saja, tidak dengan bantuan mendelay. Oke, selanjutnya kita mencari artikel atau buku melalui Sinta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tambahkan tab baru, kemudian sini ketikkan Sinta. Yang ini. Nah, sinta.kemdikbud.go.id kita buka. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk pada web sinta.kemdikbud.go.id. Nah, pada bagian atas di sini terdapat beberapa menu, yaitu pertama ada author, di mana author ini menampilkan penulis dari setiap artikel atau jurnal yang ada pada Sinta. Kemudian ada juga subjek. Nah, untuk subjek, ini ada banyak subjek. Ada manajemen, accounting, education, nursing, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menu afiliasi, itu ada affiliation dan department. Lalu ada search, di sini untuk search, yaitu untuk mencari jurnal, buku, IPR, research, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menu fact, ini pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada WCU, lalu ada juga registration dan login. Nah, untuk mencari sebuah artikel atau jurnal, di sini kita bisa menggunakan dengan mencari dari autornya ataupun juga bisa dari subjeknya. Misalnya di sini saya akan mencari artikel atau buku itu dengan melalui subjek. Kita klik. Nah, di sini saya akan melihat yang accounting. Kita klik tanda panah kanan. Di sini terdapat beberapa penulis atau autor dari artikel atau buku ataupun jurnal lainnya yang ada pada Sinta. Misal kita klik yang pertama itu Ibu Febrianti. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, Sinta ini connect pada Scopus, Web of Science, Garuda, Google Scholar, dan Rama. Misal di sini saya akan menggunakan Google Scholar. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita coba artikel yang pertama, kita buka dengan mengkliknya. Kemudian di sini kita klik kembali. Artikel ataupun buku yang ada di Sinta ini kita bisa mendownloadnya dengan mengklik pada ikon PDF yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini sudah terbuka file yang tadi akan kita download. Kemudian untuk mendownloadnya kita klik ikon yang ada di sebelah kanan atas, yaitu ikon download yang ini, yang ada tanda panah ke bawah. Kemudian kita tunggu proses mendownloadnya. Nah, proses download telah selesai dilakukan.
Oke, setelah mencari beberapa artikel pada aplikasi Publish or Perish, kemudian mencari artikel pada Google Scholar, lalu pada Google Books, dan juga pada Sinta. Nah, selanjutnya kita buat daftar pustakanya. Untuk membuat daftar pustaka bisa melalui Mendeley. Oke, langsung saja kita buka Mendeley-nya. Kemudian, untuk membuat daftar pustaka, terlebih dahulu kita klik yang tools ini. Nah, di sini teman-teman harus menginstal MS Word plugin. Nah, di sini di saya karena saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya ini sudah berubah. Di sini ada install MS Word plugin. Tinggal diklik nanti akan menginstal. Nah, kemudian sebelum membuat daftar pustaka, kita terlebih dahulu harus mengupload file pada Mendeley. Caranya yaitu dengan mengklik ikon add atau tambahkan pada yang posisinya berada di sebelah kiri atas ini. Kemudian kita klik file yang akan dibuka. Kemudian kita klik file yang akan dibuka. Lalu klik open. Nah, ini terdapat proses importing pada Mendeley. Kemudian kita tambahkan kembali file yang akan diupload pada Mendeley desktop. Caranya masih sama seperti tadi. Nah, di sini saya akan mencoba membuka file dari Wibowo Agus, dampak pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa. Nah, kemudian di sebelah kanan ini sudah dicantumkan mulai dari nama penulis, jurnal, tahun, volume, dan sebagainya. Di sini kita juga bisa melihat isi dari artikel yang tadi telah kita download tanpa menggunakan aplikasi lain. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar pustaka, kita buka Microsoft Word. Kemudian di sini kita akan memasukkan kalimat yang ada pada artikel. Kita kembali lagi ke Mendeley. Nah, lalu kita ambil kalimat pertama, kita copy, kemudian kembali ke Microsoft Word, lalu kita pastekan. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka, di sini kita harus terlebih dahulu mengingat author dan juga judul dari artikelnya. Kita kembali ke Mendeley, kemudian di sini kita lihat untuk judulnya itu dampak pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa dan autorsnya Agus Wibowo atau A. Wibowo. Lalu kita kembali ke Microsoft Word. Di sini kita klik menu Insert Citation. Nah, kemudian kita masukkan nama autornya A. Wibowo. Nah, ini sudah muncul dampak pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa. Kemudian kita klik, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita juga bisa mengubah style dari ini dengan mengklik ikon panah ke bawah. Nah, misal di sini kita gunakan yang IEEE. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita bisa tambahkan kalimat selanjutnya dan lakukan langkah yang sama seperti yang pertama. Oke? Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat daftar pustakanya.
Kemudian, untuk membuat daftar pustaka, kita kembali ke menu reference, lalu klik Insert Bibliography. Insert Bibliography. Nah, di sini langsung muncul daftar pustaka dari beberapa artikel yang tadi kita download. Nah, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya ke tutorial yang ketiga, yaitu membuat pemetaan pada aplikasi PostViewer. Langsung saja kita buka aplikasinya. PostViewer ini merupakan perangkat lunak yang dimana fungsinya sebagai pemetaan dari data bibliografi. Sebelum kita membuat pemetaan, kita kembali ke Publish or Perish. Nah, karena di dalam PostViewer itu salah satu penggunaan datanya yaitu dengan menggunakan data tipe RIS. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu file yang berbentuk RIS. Di sini saya akan menggunakan artikel atau jurnal yang tersedia pada Publish or Perish. Maka kita terlebih dahulu blok seluruh jurnal yang telah ditampilkan. Kemudian di sini kita bisa mengklik ikon Save Result yang ini. Nah, di sini terdapat result as Risk or Ref Manager. Atau bisa juga caranya dengan memblok, kemudian klik kanan, lalu di sini juga muncul Save Result. Nah, lalu klik as Risk or Ref Manager. Kedua cara tadi sama-sama saja karena keduanya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya hanya untuk memberitahunya saja. Di sini saya hanya memberitahu agar bisa melakukan kedua hal tersebut. Nah, lalu di sini kita bisa mengganti namanya. Misalkan judul dari artikel ini CSR pajak. Nah, kita ganti, kemudian save. Selanjutnya, kita buka kembali PostViewer, lalu di sini klik Create. Nah, pada PostViewer ini, di sini kita menggunakan 3 tipe data. Di antaranya yaitu pertama create a map based on network data, di mana ini kita sudah mempunyai data yang ada pada PostViewer. Nah, kemudian ada juga create a map based on bibliographic data. Ini yaitu data yang opsinya dari create co-authorship, keyword co-occurrence, citation, dan sebagainya. Lalu ada juga create a map based on text data. Nah, ini data yang diambil dari co-occurrence. Nah, kita klik yang ini, gunakan yang ketiga, kemudian klik next. Lalu untuk data search-nya di sini terdapat 4 data. Kita bisa PostViewer ini bisa membaca data dari PostViewer files. Yang kedua, data dari bibliografi database file. Ini ada tipenya Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, and PubMed. Kemudian read data from Reference Manager, yaitu tipe datanya RIS, EndNote, and Refox. Nah, karena kita di sini akan menggunakan tipe data RIS, maka kita klik yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir itu ada download data through API. Ini ada Crossref, OpenAlex, EuroPMC, dan sebagainya. Nah, di sini kita pilih yang ketiga ya, teman-teman. Lalu klik Next. Kemudian kita klik titik 3 ini untuk memilih file yang akan kita buat pemetaannya. Nah, misal saya akan menggunakan yang ini, CSR pajak ya, tadi. Kita telah membuat file dengan tipe RIS. Lalu klik OK. Kemudian klik Next. Nah, di sini ada Choose Fields. Field dari mengekstraknya akan digunakan judul dan abstrak, atau hanya judul saja, atau hanya abstrak saja. Di sini saya akan menggunakan judul dan abstrak. Lalu klik Next. Nah, ini sedang proses ekstrak.
Kemudian, selanjutnya di sini ada memilih metode counting-nya. Ada binary counting dan full counting. Kita pilih yang binary counting. Lalu klik next. Nah, kemudian di sini terdapat choose threshold. Di sini ada minimum number of occurrence of a term. Jika untuk ukuran minimumnya ini bisa kita tambah atau kurangi. Nah, jika ini ditambah semakin besar, maka dari 855 terms akan muncul 6. Nah, misalkan di sini untuk number of occurrence-nya 4, kemudian klik next, lalu next, kemudian finish. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Hasil dari pembuatan pemetaan. Oke teman-teman, tutorial mencari artikel, kemudian membuat daftar pustaka, lalu yang terakhir yaitu membuat pemetaan dari jurnal atau artikel yang telah tadi kita cari. Telah saya sampaikan semuanya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.